Kamu rela kerja 30 tahun cuma buat bayar bangunan yang bahkan belum kamu miliki sepenuhnya. Cuma karena malu dibilang masih ngontrak. Rumahnya megah, tapi dompetnya megap-megap. Tampang sukses, tapi isi rekening miris. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan finansial banyak orang hari ini. Selamat datang di sistem yang menjual status sosial lewat bata dan semen. Dan kamu baru saja terjebak di dalamnya. Sejak kecil, kita dicekokin pola pikir ini, yaitu kalau udah punya rumah sendiri, tandanya udah mapan. Tapi, siapa yang bikin standar itu? Siapa yang menentukan kamu belum sukses kalau belum punya rumah? Jawabannya, masyarakat. Lebih tepatnya, budaya konsumtif, kapitalisme gaya baru, di mana nilai manusia diukur dari apa yang dia miliki, bukan dari apa yang dia ciptakan. Coba kamu perhatiin, kamu pulang kampung, orang tua tanya, udah punya rumah belum? Reuni SMA, temen pamer cicilan rumah. Grup WhatsApp keluarga, isinya foto-foto renovasi rumah. Akhirnya, kamu merasa, aku juga harus punya rumah sekarang. Padahal, saat itu, kamu belum siap secara finansial. Tapi, karena takut dibilang gagal, kamu maksa beli rumah. Dan begitulah sistem bekerja. Mari kita hitung bareng, detail. Misalnya, kamu beli rumah harganya 900 juta rupiah. DP-nya 20%, yaitu 180 juta. Tabungan kamu langsung menyusut. Sisanya 720 juta, kamu KPR selama 20 tahun. Bunganya flat 9% per tahun. Cicilan per bulannya kurang lebih 6.500.000. Cuma itu. Salah. Tambahkan biaya notaris dan administrasi sebesar 15 hingga 20 juta. Biaya asuransi properti sebesar 3 hingga 5 juta per tahun. PBB tahunan sebesar 1 hingga 2 juta. Renovasi kecil dan interior kurang lebih 50 juta ke atas. Total uang yang kamu keluarin dalam 20 tahun bisa lebih dari 1,8 miliar. Itu artinya, kamu bayar rumah itu 2 kali lipat dari harga aslinya. Dan selama itu, kamu nggak bisa berhenti bekerja, ambil resiko bisnis, dan liburan yang tenang. Hanya ada satu kata, yaitu terjebak. Karena setiap bulan, kamu cuma kerja buat bayar atap. Satu kalimat yang sering banget kita dengar, yaitu punya rumah itu investasi. Tapi, apa iya? Yuk kita bedah bareng. Kalau rumah itu dipakai tinggal, nggak disewain, nggak hasilin uang setiap bulan, maka itu bukan aset. Itu adalah liabilitas. Kenapa? Karena kamu keluarin duit terus-menerus. Maintenance, perbaikan, listrik, air, pajak, dan lain-lain. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untuk kamu. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang menyedot uang dari kamu. Dan rumah yang kamu cicil selama 25 tahun itu adalah lubang penghisap uang. Masalahnya, kamu dibohongi oleh ilusi sosial, yaitu punya rumah itu pasti untung. Padahal, kalau kamu belum siap secara keuangan, rumah bisa jadi bom waktu buat finansial kamu. Sekarang kita hidup di dunia yang absurd. Orang rela berhutang ratusan juta buat bisa posting foto ruangan tamu yang estetik. Instagram penuh tur rumah baru. TikTok dipenuhi video before, after,
renovasi rumah. Tapi di balik itu, cicilan telat, kredit macet, dan investasi nol besar. Ini bukan hidup, ini pertunjukan. Pertunjukan yang tujuannya cuma satu, yaitu validasi. Yang lebih tragis lagi adalah banyak yang menggadaikan kebebasan hidup mereka demi likes dan view. Gaya hidup kelas atas, tapi penghasilan UMR. Sementara yang benar-benar kaya malah lebih santai. Mereka menyewa dulu. Mereka muterin uang buat bisnis terlebih dahulu. Mereka nggak peduli, dinilai nggak mapan. Karena mereka paham satu hal, yaitu status sosial bukan tujuan. Kesehatan finansial adalah kunci. Bukan berarti kamu nggak boleh beli rumah. Tapi jangan asal beli cuma karena disindir keluarga, takut malu, terprovokasi oleh konten. Beli rumah itu adalah keputusan yang besar. Harus pakai otak, bukan gengsi. Inilah tanda kamu sudah siap untuk membeli rumah. Yang pertama, cicilan rumah tidak lebih dari 30% dari total penghasilan kamu. Yang kedua, udah punya dana darurat minimal 6 bulan. Yang ketiga, udah punya investasi yang berjalan. Yang keempat, punya minimal 2 sumber income. Dan yang terakhir, siap bayar DP tanpa menguras semua tabungan kamu. Kalau belum, gak usah maksa. Sewa rumah bukan dosa. Ngontrak bukan aib. Yang aib itu pura-pura mampu. Daripada cicil rumah sekarang dan stres setiap bulan, kenapa enggak sewa rumah nyaman, lebih murah? Investasikan selisihnya ke reksadana, saham, maupun emas. Bangun pasif income terlebih dahulu. Dan siapkan DP sambil tetap hidup bebas. Dengan begitu, kamu bisa beli rumah 5 hingga 10 tahun lagi. Tanpa tekanan, tanpa hancurin cash flow kamu, tanpa stres setiap tanggal 1. Karena rumah bukan tentang cepat punya, tapi tentang kapan kamu siap. Punya rumah memang impian, tapi jangan sampai impian itu jadi jerat finansial yang kamu pelihara sendiri. Jangan cicil rumah cuma buat pamer. Jangan ambil KPR cuma buat dianggap berhasil. Karena saat kamu sudah tua, yang kamu butuhkan bukan rumah mewah, tapi hidup tenang tanpa tekanan. Bangun fondasi finansial kamu terlebih dahulu. Fokus ke income, aset, dan cash flow. Baru, beli rumah saat kamu yang kuasai rumah itu. Bukan rumah yang kuasai hidup kamu. Klik like kalau kamu setuju dengan narasi ini. Share video ini ke teman kamu yang lagi galau soal KPR. Tulis di kolom komentar, menurut kamu lebih baik beli rumah cepat atau tunda sampai benar-benar siap. Dan yang paling penting, subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bakal membahas realita finansial yang gak diajarin di sekolah. Stay waras, stay cerdas.